Dilema Amerika pada perang di Iran, maju kena, mundur kena. Hegemoni Amerika di berada ujung tanduk. Kamu tahu tidak? Sekarang posisi Amerika lagi terjebak di perang Iran. Kayak kejadian krisis terusan Suez tahun 1956. Tapi kali ini, posisi hegemoni Amerika berada di posisi sangat sulit. Kenapa? Analisis geopolitik terkini menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang sangat genting dalam konfrontasinya dengan Iran, sebuah situasi yang oleh para pengamat disamakan dengan krisis terusan Suez tahun 1956. Krisis terusan Suez tahun 1956 yang sempat mengguncang hegemoni Barat, namun kali ini dengan konsekuensi yang berpotensi lebih parah bagi Washington. Konflik yang telah berlangsung selama 6 bulan ini kini memaksa Presiden Donald Trump menghadapi 3 pilihan yang semuanya dinilai para analis sebagai pilihan yang sama-sama buruk dan tidak menguntungkan. Ketiga skenario itu adalah mundur dan kehilangan pengaruh di Timur Tengah, eskalasi militer yang berisiko memicu krisis energi global, atau mempertahankan status quo yang perlahan menguras sumber daya strategis Amerika. Dalam setiap skenario yang mungkin, hegemoni Amerika di kawasan Timur Tengah berpotensi berakhir tanpa jalan keluar yang jelas. Kenapa? Analisis dari berbagai lembaga kajian strategis menunjukkan 3 jalur yang semuanya membawa risiko besar bagi Washington. Skenario pertama, Amerika menarik diri. Keputusan Amerika untuk mundur dari Timur Tengah, yang berarti mengakui secara de facto kendali Iran atas Selat Hormuz. Sesuatu yang sebelumnya tidak akan pernah dibiarkan terjadi oleh Presiden Trump. Sekutu Amerika di kawasan Teluk, yang selama ini bergantung pada perlindungan militer Washington, mulai menunjukkan tanda kepanikan dan meminta agar serangan Amerika ke Iran ditahan karena khawatir infrastruktur energi strategis mereka menjadi sasaran balasan serangan Iran. Ini merupakan indikasi bahwa kepercayaan sekutu seperti Arab Saudi dan Qatar dan lainnya terhadap kemampuan Amerika untuk melindungi mereka mulai luntur. Skenario kedua, eskalasi militer. Meskipun Trump secara terbuka mengancam akan menghantam Iran dengan sangat keras, jalur militer ini syarat dengan risiko politik menjelang pemilu Amerika pada November ini. Serangan udara baru Amerika dinilai tidak menawarkan peluang keberhasilan yang lebih besar dibanding kampanye pengeboman beberapa bulan sebelumnya yang gagal memaksa Iran menyerah. Iran telah memperingatkan bahwa setiap serangan baru terhadap infrastruktur energinya akan dibalas dengan serangan balasan terhadap ladang minyak dan fasilitas gas sekutu Amerika seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Israel. Sebuah ancaman yang dapat memicu lonjakan harga minyak dan mengguncang ekonomi global, dan Trump menggunakan ketidakstabil global ini untuk meraih keuntungan dari volatilitas market dan kita yang menanggung dampaknya. Kita memasuki skenario ketiga, yaitu status quo. Mempertahankan situasi saat ini, blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, dan serangan balasan sporadis terhadap Iran juga tidak menawarkan jalan keluar yang terhormat bagi Amerika. Pendekatan Amerika ini telah membuat harga energi tetap tinggi, yang berujung menguras cadangan minyak strategis Amerika, serta memberikan tekanan ekonomi kepada global yang terus berlanjut. Para analis menilai bahwa Trump mungkin mulai menyadari bahwa ia tidak dapat membiarkan perang ini berlangsung tanpa batas. Harus ada perubahan dan itu mungkin berarti mengakui realitas baru mengenai peran Iran di Selat Hormuz. Ekonomi Amerika mulai terancam, harga minyak naik 20% sebulan, inflasi naik, pemilu paruh waktu Amerika di depan mata, Trump butuh kemenangan. Tapi perang dengan Iran ini gak ada kemenangan bagi mereka. Perang ini malah menjerumuskan dunia ke dalam ketidakpastian dan inflasi yang mencekik dunia. Dan kita memasuki bab kedua. Kenapa Amerika akan kalah dalam perang ini? Ada 4 alasan kenapa Amerika gak bisa menang perang melawan Iran di Timur Tengah. 1. Selain ketahanan dan kedalaman strategis. Iran menguasai lalu lintas Selat Hormuz. Iran belajar dari perang. Kartu terbaik mereka adalah Selat Hormuz. Mereka kuasai jalur 20% minyak dunia dan tidak akan melepaskannya. Iran bahkan hampir sepakat dengan Oman buat buka jalur alternatif tapi mereka tetap pegang kendali di selat yang strategis ini. 2. Amerika kehabisan amunisi. Perang Iran udah habisin stok rudal Amerika yang tidak mudah digantikan dalam waktu dekat. Jet siluman F-35 tercanggih dan mahal kebanggaan Amerika,
juga baru dihancurin di pangkalan Yordania. Amerika gak punya kemampuan buat perang jangka panjang dengan Iran. Bahkan yang bikin shock Amerika adalah, dikabarkan bahwa Iran bahkan telah menghidupkan dan memulihkan drone tercanggih Amerika yaitu drone AMQ-9 Reaper dan drone Israel Hermes 900 yang sebagian besar masih utuh. Para insinyur Iran telah memeriksa sistem drone yang ditangkap, mempelajari teknologi mereka, dan merekayasa balik komponen-komponen kunci untuk membantu mengembangkan model-model drone asli buatan Iran yang canggih. Dan perang dagang Amerika melawan China telah membawa dampak yang sangat merusak bagi pemulihan berbagai senjata canggih Amerika mengingat China membatasi ekspor tanah jarang yang dibutuhkan industri militer Amerika untuk memproduksi senjata. Dan ini merupakan pukulan telak bagi Amerika untuk mempertahankan kekuatan militer globalnya, di samping terjerumusnya dalam perang yang sangat menguras energi dan perang yang tak berujung. Ketiga, kepercayaan Amerika di Timur Tengah runtuh. Arab Saudi dan Qatar minta Trump tahan serangan. Mereka takut ladang minyak mereka jadi sasaran Iran. Ini tanda sekutu tidak percaya pada kemampuan superioritas militer Amerika, yang katanya paling canggih di dunia. Sekali lagi pengaruh kuat Amerika atas Timur Tengah sejak beberapa dekade sedang diuji. Dan kita telah memasuki babak yang paling menakutkan bagi Amerika dalam perang dengan Iran, yaitu dedolarisasi. Kenapa krisis Iran mempercepat dedolarisasi? Ada 4 alasan kenapa perang Amerika dengan Iran bikin mata uang dolar, yang merupakan kekuatan inti Amerika semakin ditinggalkan dunia. 1. Iran tolak pembayaran dolar bagi kapal minyak yang lewat di Selat Hormuz. Iran udah kuasai Selat Hormuz, jalur 20% minyak dunia. Mereka minta bayaran tol selat ini dalam mata yuan Cina, bukan dolar. Ini untuk pertama kalinya negara pakai mata uang asing selain dolar buat pungut biaya di jalur pelayaran strategis. Dolar mulai kehilangan kekuatan di Timur Tengah. Dan ini yang paling ditakutkan Amerika. 2. Krisis Timur Tengah membuat negara-negara mulai cari energi alternatif. Filipina beli minyak Rusia pertama kali dalam 5 tahun. Jepang, Korea, serta Taiwan mulai nego langsung minyak sama Iran dan Cina. Tampil menjadi penyangga energi Asia. Semua transaksi ini tidak pakai dolar. Ketiga, dampak kejut dari Amerika yang bekuin aset Rusia tahun 2022. Yang bikin negara lain takut sama dolar yang bisa dijadikan senjata. Setelah Amerika bekuin aset Rusia 300 miliar dolar, semua negara non-barat sadar, mungkin kami akan jadi target berikutnya. Mereka mulai kurangi ketergantungan pada dolar dan cari alternatif kayak mata uang yuan, emas, atau transaksi menggunakan mata uang lokal lainnya. 4. BRICS atau BRICS siapkan sistem pembayaran baru. BRICS lagi siapkan sistem pembayaran berbasis blockchain yang didukung oleh emas 40% dan mata uang nasional anggota BRICS sebesar 60%. Ini saingan langsung bagi jaringan transaksi internasional yang dikendalikan oleh Amerika atau dikenal dengan SWIFT. Kalau berhasil, dolar bisa kehilangan peran dominannya dalam perdagangan global. Dan bukti dedolarisasi udah terjadi. Ini data yang nunjukin dolar sudah mulai ditinggalkan oleh negara di dunia. Data IMF tahun 2025, pangsa dolar dalam cadangan devisa global turun ke 58% level terendah dalam 25 tahun, yang sebelumnya masih mendominasi 70% di tahun 2000. Data jaringan transaksi Amerika SWIFT atau SWIFT tahun 2025, dolar masih nomor 1 mendominasi, tapi mata uang yuan Cina naik ke 4,6%, telah naik 30% dari tahun sebelumnya. Mata uang euro juga mulai naik. Sementara jaringan CIPS Cina, jaringan sistem pembayaran Cina udah punya 1.500 peserta di lebih dari 119 negara. Transaksi harian jaringan CIPS tembus 1,22 triliun yuan dalam satu hari. Nyaris naik 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Sedangkan dari jaringan transaksi Bridge milik BRICS, platform pembayaran digital antar bank Central Beach sudah tangani 55 miliar dolar dalam transaksi instan, 95%-nya didominasi oleh digital yuan. Transaksi sebelumnya yang membutuhkan kecepatan waktu 3-5 hari menjadi dalam hitungan detik. Dan dunia memasuki petro yuan, negara Saudi
Uni Emirat Arab, serta Iran mulai terima pembayaran minyak pakai mata uang yuan. 15% minyak Saudi diselesaikan dalam mata uang yuan di Shanghai. Artinya, dolar mulai kehilangan posisi dominannya, dan krisis Iran mempercepat proses ini. Dan apa dampak dedolarisasi bagi ekonomi Amerika? Yang paling ditakutkan Amerika. Dampak pertama, Amerika kehilangan hak mencetak uang. Selama ini, Amerika bisa cetak uang seenaknya karena dunia butuh dolar. Kalau dolar mulai ditinggal, Amerika gak bisa lagi ekspor inflasi ke negara lain. Dampak kedua, bunga utang Amerika naik. Kalau negara dunia mulai jual obligasi Amerika, jika permintaannya obligasi Amerika turun, maka suku bunga akan naik, beban utang Amerika sebesar 40 triliun, dan pembayaran bunga utang Amerika akan semakin berat. Jepang sebagai pemegang 1,1 triliun dolar obligasi atau surat utang Amerika, kalau mereka jual, maka Amerika akan goncang. Inilah alasannya mengapa Amerika membantu Jepang supaya mata uang yang tidak jatuh. Kalau mata uang yang jatuh, Jepang akan menjual utang Amerika untuk mempertahankan mata uangnya. Amerika membantu Jepang dengan mengorbankan mata uang dolarnya. Melemahnya dolar dan intervensi pemerintah Amerika semakin memicu ketidakpercayaan terhadap mata uang dolar Amerika. Inflasi Amerika naik, dolar lemah mendorong harga impor naik, dan berujung inflasi naik, energi dan barang kebutuhan menjadi lebih mahal, rakyat Amerika makin susah, dan dunia harus membayar harganya. Dampak ketiga, kemampuan sanksi Amerika menjadi tumpul. Selama ini, Amerika pakai dolar sebagai senjata buat sanksi negara lain. Kalau negara-negara udah punya alternatif transaksi seperti sistem jaringan Cina CEPS mata uang yuan dan BRIC, maka sanksi Amerika ke dunia menjadi gak efektif lagi. Kata analis, krisis Timur Tengah terutama perang Amerika ke Iran bukan cuma soal militer. Tapi ini tentang siapa yang pegang kunci ekonomi global berikutnya. Kesimpulannya, agresi Trump ke Iran adalah sebuah kesalahan strategis terbesar Amerika. Presiden Trump ada 3 pilihan. Dan semuanya adalah pilihan yang sangat pahit dan sulit. Jika Amerika mundur, berarti kehilangan Timur Tengah. Jika Trump lanjutkan perang dengan Iran, krisis energi global berlanjut. Ekonomi Amerika akan terpukul. Militer Amerika terkuras tanpa adanya hasil kepastian kemenangan. Perang Trump secara tidak sengaja telah menghancurkan jantung pompa kekuatan dolarisasi global Amerika. Menghentikan perang tidak dapat memperbaiki kerusakan yang sudah hancur. Dan dampak dedolarisasi berjalan semakin cepat. Apakah dampak lanjutan perang Timur Tengah selain krisis energi yang harus ditanggung negara global dan kecepatan dedolarisasi? Komen langsung di bawah.